Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Minta tolong dong ya. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, debit air yang terus meningkat membuat bendung Wilalung di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tergenang hingga hari ini. Ya, beginilah kondisi bendung Wilalung di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kudus yang masih tergenang air hingga sore ini. Meski begitu, pintu aliran air terutama yang mengalir ke Sungai Juwana mulai dibuka secara bertahap. Sejumlah kendaraan bermotor harus melintas dengan hati-hati di tengah rendaman air yang menggenang. Curah hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Grobogan membuat aliran air meninggi. Kondisi debit air di bendung Wilalung sudah mencapai elevasi di angka 248 cm dan tinggi jagaan tanggul hanya menyisakan 48 cm saja. Kolom asap dari letusan sekunder Gunung Semeru membumbung tinggi hingga sempat menutup jembatan Besuk Kobokan. Akibatnya pengendara motor yang melintas terganggu dan dihimbau untuk selalu berhati-hati. Asap tebal hasil letusan sekunder membumbung di jalur lintas selatan Piket 0 di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa sore. Letusan sekunder terjadi setelah endapan material vulkanik sisa erupsi yang masih panas longsor akibat terkikis banjir lahar di aliran Sungai Leprak atau tepatnya di bawah jembatan Besuk Kobokan. Besarnya letusan mengakibatkan kolom asap tebal sempat menutup jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak hingga membuat pengendara motor berhenti. Yang tadi cukup besar karena longsoran sekunder itu sempat sampai naik sampai ke jembatan sana tadi. Sehingga kita sebagai pengendara motor berhenti dulu. Takut karena ini kan kata warga sekitar panas ya. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, getaran banjir lahar terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 30 mm. Petugas mengimbau warga yang berada di bantaran sungai dan pengguna jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak untuk berhati-hati. Lumayan besar, jadi untuk yang ada di bantaran sungai ataupun dekat dengan aliran ini diharapkan untuk hati-hati. Ditakutkan ya sekunder bisa mencapai dari bawah sampai dari Geladak Perak begitu. Sementara itu, meski kolom asap letusan sekunder sempat menutup jembatan Geladak Perak, namun jalur yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang ini tetap dibuka.
Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, hujan deras di Gunung Kidul, Yogyakarta menyebabkan banjir bandang yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat banjir, 15 rumah rusak. Inilah video amatir yang menunjukkan detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan tersebut sejak sore hari dan menyebabkan banjir yang membawa material batu dan juga kayu besar. Warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan kayu. Banjir disebabkan karena lokasi kampung yang berada di lereng pegunungan yang membawa material banjir dari hulu. Akibat banjir, setidaknya 15 rumah warga di Dusun Jono, Desa Tancep rusak. Warga dan petugas BPBD bahu-membahu membersihkan rumah dengan alat seadanya. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat untuk memperbaiki rumah mereka. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Banjir bandang yang disertai material gelondongan kayu menghancurkan jembatan penghubung di atas Sungai Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akibatnya akses satu-satunya penghubung 3 desa putus total dan warga terpaksa mengungsi. Hancurnya jembatan penghubung membuat jalur transportasi warga lumpuh. Jembatan merupakan satu-satunya penghubung antar desa yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Akibatnya 3 desa di 2 kecamatan terisolir. Selain menghancurkan jembatan, puluhan gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang juga hancurkan rumah warga di sekitar bantaran sungai. Warga menunggu penanganan darurat dan pembangunan jembatan sementara agar aktivitas mereka lancar kembali. 3 bulan kalau nggak salah Bang, ya dari tanggal 25 kan, tahun 2025. Akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles dan terbelah menjadi 2 akibat diterjang derasnya aliran sungai Tuntang. Sementara petugas gabungan BPBD dikerahkan untuk membersihkan lumpur yang menutup ruas jalan. Jalan tersebut ambles sepanjang kurang lebih 20 meter hingga membentuk aliran sungai. Petugas gabungan BPBD diterjunkan untuk membersihkan lumpur setebal 10 hingga 20 cm yang menutup ruas jalan. Amblesnya jalan ini disebabkan oleh tergerusnya tanah di bawah jalan sehingga kekuatan jalan tidak bisa menahan tekanan dari atas. Dan saat ini ada 2 titik jebolan tanggul sungai Tuntang yang menganga. Warga khawatir jika jebolan tanggul tidak segera diatasi, maka ribuan warga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Pak RW. Oke. Ya, pemirsa, nyekar sebelum puasa Ramadan tak berjalan mulus bagi sebagian warga. Itu karena banjir merendam makam kerabat mereka di TPU Semper, Jakarta Utara. Akibat hujan deras yang mengguyur, ribuan makam terendam banjir di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Sanak famili yang hendak melakukan tradisi nyekar ke makam keluarga jelang Ramadan esok hari pun tak bisa mendekat. Tingginya genangan air yang mencapai 40 cm membuat beberapa peziarah nekat menerobos banjir untuk bisa sampai di makam. Namun, ada juga yang memilih mengirimkan doa dari pinggir jalan dan berharap banjir bisa segera surut. Parah sih Pak. Ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya itu apalah hujan banjir tapi nggak parah begini langsung surut. Kalau ini cepat sekali naiknya, terus alirannya entah dari mana gitu ya, jalannya entah dari mana, nggak mesti dia surut sendiri, otomatis surut kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih dia naik lagi. Sementara itu, petugas di TPU Semper mengaku sudah berupaya mengatasi banjir dengan mengerahkan 4 unit mesin pompa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban tertimbun longsor di Batu Putih, Gajah Putih, Jayapura Selatan, Papua. Korban ditemukan setelah 3 hari proses pencarian di medan sulit dan rawan longsor.
Setelah 3 hari proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban longsor atas nama Raffles Fonataba Waromi di Batu Putih, Jayapura Selatan, Papua. Proses pencarian korban terkendala medan sulit dan rawan longsor. Peristiwa longsor terjadi saat korban hendak melakukan aktivitas penambangan tradisional di lokasi tersebut. Korban tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas penambangan liar di daerah rawan longsor agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jayapura Selatan, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Tapanuli Tengah, usai banjir bandang yang terjadi selama beberapa hari belakangan, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sabodam. Rencananya dam ini akan rampung di Mei 2026. Banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah. Banjir terjadi akibat hujan yang turun sejak seminggu terakhir. Banjir kali ini terjadi hampir di seluruh kecamatan. Di Tuka, banjir yang cukup tinggi membuat listrik dipadamkan. Warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kementerian Pekerjaan Umum pun langsung bergerak. Pembangunan Sabodam dikebut dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Bendungan ini diharapkan bisa mengatasi banjir yang kerap terjadi di Tapanuli Tengah saat intensitas hujan tinggi. Kita upayakan secepat-cepatnya agar masyarakat sekitar itu tidak kebanjiran lagi. Jadi poin utamanya adalah bagaimana masyarakat sekitar itu tidak kebanjiran lagi meskipun hujan 2 atau 3 jam atau even lebih dari. Saran dari Pak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap juga dan Pak Menteri Menko Infra, masyarakat yang terdampak jangan deritanya berlama-lama, harus segera kita jawab lebih cepat. Mungkin kita akan percepat pembangunan dam di atas. Saya minta tadi dihitung benar tuh damnya itu sanggup menahan tekanan batu. Nggak hanya masalah tanah, tapi ada batu, ada kayu. Saat ini warga di Tapanuli Tengah sedang masa pemulihan usai bencana banjir bandang pada November lalu. Namun di bulan Februari 2026 ini rumah mereka kembali terendam banjir bandang. DPR RI dan pemerintah siang tadi menggelar rapat koordinasi membahas pemulihan pasca bencana Sumatera. Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad. Turut hadir dalam rapat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan sejumlah komisi di DPR. Ada sejumlah hal yang dibahas, diantaranya kesepakatan terkait normalisasi sungai dan infrastruktur daerah terisolir serta penyediaan hunian sementara. Pertama, bahwa kita targetan sebelum bulan puasa roda pemerintahan di seluruh daerah Aceh sudah berjalan dan alhamdulillah kita monitor bahwa hanya tinggal sedikit yang masih tersendat-sendat jalannya. Kemudian kita bicara soal normalisasi sungai, infrastruktur daerah terisolir, dan kita sudah monitor bahwa daerah terisolir di Aceh terutama sudah tidak ada, walaupun medannya berat, tetapi sudah tidak ada daerah terisolir. Dan normalisasi sungai terus berjalan sampai saat ini. Waspada, bukan hanya pabrik narkotika telah menyusup ke perumahan tempat Anda tinggal. Informasinya usai jeda berikut.